Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Saya Iren dan seperti biasa pada pembahasan seri menyelidiki Alkitab, saya akan ditemani oleh Kak David. Halo Kak David, Halo Iren, shalom semua. sebelum memulai pembahasan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang akan memimpin doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan sering menyelidiki Alkitab, kiranya Tuhan juga mau sertai kami dalam pembahasan ini dan bantu kami untuk fokus apa yang akan dijelaskan oleh Kak David dan kami dapat mengerti dan kami dapat mempelajarinya sendiri. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas modal kita bagian yang keempat dengan judul Penurutan dan Kepatuhan Seorang Anak. Silakan Kak David untuk dimulai pembahasannya. Oke, thank you Iren. Ya, kita akan mulai dengan kutipan kita yang pertama, diambil dari buku Great Controversy, halaman 599, paragraf yang pertama. Di sana dituliskan, kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami manusia fana perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah roh yang benar seorang pelajar. Nah, jadi dari kutipan kita nih, Ren, kita bisa lihat bahwa modal kita selanjutnya di dalam menyelidiki Alkitab, di dalam mempelajari Alkitab adalah apa? Kita harus memiliki penurutan dan kepatuhan seorang anak. Ya, jadi kalau anak kecil itu Ren, dia kalau disuruh, dia akan kerjakan apa yang disuruhkan ya. Kalau anaknya uh, adalah anak yang menurut ya. Dan ketika mereka diberitahu tentang sesuatu, mereka akan percaya Iren. Ya, mereka kalau dikasih tahu mereka langsung biasanya nurut. Dan ketika kita kasih tahu mereka pun biasanya langsung percaya gitu Ren. Ya, itulah Ren. Maksudnya kita pun dalam mempelajari Alkitab, kita harus punya modal itu, yaitu penurutan dan kepatuhan seorang anak kecil. Gitu Ren. Loh Kak, anak kecil itu kan mudah percaya. Apakah kita sebagai pelajar firman Tuhan, kita juga harus mudah percaya tentang apa yang orang sampaikan kepada kita? Ya, memang anak kecil itu mudah percaya ya sama orang. Tapi tentu memang kita tidak boleh gampang percaya akan setiap perkataan orang. Kalau orang itu berkata dan tidak ada buktinya, misalnya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak ada bukti melalui ayat-ayat Alkitab, ya tentu saja kita tidak boleh gampang percaya, karena tidak ada buktinya melalui ayat-ayat Alkitab. Nah, tetapi di sisi lain nih, di sisi lain, sering ketika kebenaran itu sudah terbukti jelas dan sudah dimengerti, kita lambat untuk percaya. Mungkin karena kebenaran itu adalah sesuatu yang menegur dosa kesayangan kita. Nah, jadi inilah yang harus kita rubah dari diri kita. Kalau kita sudah melihat bukti-bukti kebenaran firman itu melalui ayat-ayat di Alkitab, dan kita sudah mengerti kebenaran itu, maka kita tidak boleh berlambat-lambat untuk percaya. Kita harus percaya dan segera melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, itulah sebabnya di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-14, Iren boleh baca? Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu
Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, terima kasih Iren. Jadi, kita harus memiliki kepatuhan dan penurutan seorang anak di dalam mempelajari Alkitab. Ya, dan kalau kita belum mempunyai hati seorang anak yang mau menurut, yang mau percaya kepada Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Mari kita doakan, kita meminta daripada Tuhan hati seorang anak kecil yang mau percaya dengan motif yang tulus. Gitu, Ren. Terima kasih untuk Kak David buat pembahasan yang telah dibawakan dan untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, marilah kita berdoa untuk menutup pembahasan kita. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa tutup? Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk membahas, untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa di dalam mempelajari Alkitab, kami harus memiliki modal, yaitu kepatuhan dan penurutan seorang anak kecil. Biarlah ya Bapa, Engkau mau memberikan kami hati yang mau menurut, hati yang mau percaya. Dan biarlah apa yang kami bahas hari ini, Engkau bisa menuntun kami lebih lagi supaya kami semakin mengerti apa yang kami bahas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar YouTube atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Thank you, Kak.